Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1869. Chapter 1869. Aku pernah menjadi Raja Dewa. Tubuh roh raja berubah menjadi sinar cahaya hijau dan dia kembali ke penampilan manusianya sekali lagi. Hanya kali ini, seluruh tubuhnya tertutup sisik hijau tua dan auranya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menatap Gu Yuena dengan tatapan kerinduan. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya sekali. Baiklah, sangat baik. Meskipun saya tidak dapat merusak plane Anda, saya dapat mengunci ruang ini untuk waktu yang singkat dengan mengandalkan kekuatan spiritual asal DEWAPERINGKAT3 saya. Di sisi lain, semua kemampuan Anda bergantung pada elemen yang ditemukan di plane ini. Tidak ada lagi elemen untuk Anda sekarang. Itu berarti kematianmu juga menimpamu. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Anda karena tidak ada yang mungkin dapat menemukan Anda di ruang ini, kecuali mereka memiliki kekuatan spiritual di luar saya. Jadi, upaya Anda untuk melawan sia-sia. Segera, saya akan mengubah Anda menjadi bagian dari tubuh saya. Anda juga memiliki kekuatan spiritual asal ilahi. Mungkin melahapmu akan menstabilkan peringkat 3 Divine Origin saya sehingga saya tidak perlu membakar kekuatan hidup saya untuk mendukungnya. Anda akan menjadi tangkapan besar pertama saya saat datang ke dunia ini. Untuk memperingatimu, aku mungkin mengambil penampilanmu setelah melahapmu. Kamu cukup tampan. Kamu sangat cantik. Inilah keindahan yang hanya dimiliki umat manusia. Sesama anggota klan saya mungkin tidak tahu bagaimana menghargainya, tapi saya tahu. Raja Roh memandang Gu Yuena dengan mata kucing yang mencoba menangkap seekor tikus. Seolah-olah dia sedang melihat pesta lezat yang tersebar di hadapannya. Dia mencoba menemukan tempat terbaik baginya untuk mulai melahapnya agar dapat menikmati makanannya sebaik mungkin. Gu Yuena menatapnya dengan tatapan yang agak mengerikan. Apalagi, lanjutkan. Dia memberi isyarat agar dia melanjutkan. Raja Roh tertegun sejenak. Dia mencoba memprovokasi Gu Yuena dengan kata-katanya untuk mengganggu keinginannya untuk bertarung. Meskipun Gu Yuena tidak dapat memobilisasi elemen apapun di sana, dia masih memiliki basis kultivasi spiritual asal ilahi, dan dia tidak ingin dia pergi keluar. Jika dia meledakkan lautan rohnya, dia bisa melepaskan kekuatan spiritual asal ilahinya. Tidak hanya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu, tapi mungkin dia juga akan terluka dalam prosesnya. Alhasil, dia memilih untuk membunuh rohnya terlebih dahulu. Kamu juga pernah melihatnya. Anda telah melihat betapa baiknya saya untuk klan saya. Saat saya memperkuat diri, saya juga memperkuatnya. Semua anggota klan yang bersamaku akan mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu, saya berbeda dari makhluk abisal lainnya. Saya menghargai nyawa anggota klan saya, jadi saya tidak akan pernah mengirim mereka ke kematian mereka. Jadi, saya memberi Anda pilihan untuk menyerah kepada saya dan menjadi pelayanku. Kemudian, saya tidak hanya akan mengizinkan Anda untuk hidup, tetapi saya juga akan memberi Anda posisi kekuasaan. Selain itu, jika Anda memilih untuk mengikuti saya, mungkin Anda akan dapat menemukan jalan ke peringkat 3 asal ilahi. Anda hanya perlu menawarkan jiwa Anda kepada saya dan saya akan membantu Anda melakukan segalanya. Aku bahkan akan mengizinkanmu untuk menjaga pikiranmu apa adanya. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Gu Yuena terkekeh mendengar tawarannya. Betulkah? Kesempatan terakhir saya. Kesempatan terakhir saya. Saya kira tidak. Kau akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dengan melahapku daripada membiarkanku menjadi budakmu. Anda akan mengajar bentuk yang lebih tinggi setelah menghabiskan lautan roh dan kekuatan hidup saya. Ada hal lain yang harus kuberitahukan padamu. Jika Anda benar-benar mampu melahap saya, maka kekuatan plane ini tidak akan menahan Anda lagi. Anda akan menjadi dewa sejati dan memiliki lebih banyak kekuatan dewa daripada Ratu Iblis. Saya pikir itu bahkan mungkin bagi Anda untuk menciptakan alam dewa Anda sendiri. Jadi, bagaimana mungkin Anda membiarkan saya pergi dalam keadaan seperti itu? Anda hanya khawatir bahwa saya tidak akan menyisihkan upaya untuk melawan Anda dan meninggalkan Anda dengan tangan kosong. Raja Roh tertegun sejenak, dan matanya menjadi sedingin es. Menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Sepertinya saya terlalu memikirkan ini. Itu juga benar. Bagaimana seseorang yang basis kultivasi spiritualnya mencapai peringkat Divine Origin menjadi bodoh? Jika itu masalahnya, saya akan memenuhi keinginan Anda.
Bahkan jika Anda memilih untuk meledakkan diri Anda sendiri, kesadaran dewa Anda tidak akan dapat meninggalkan ruang terbatas saya ini. Aku masih akan melahapmu. Mungkin hanya sedikit kurang dari apa yang mungkin telah saya lakukan. Namun, Anda mengatakan bahwa saya bisa menjadi dewa hanya dengan melahap tubuh Anda. Saya tidak percaya itu. Kemampuan apa yang Anda miliki sehingga Anda dapat membuat klaim seperti itu? Anda tidak memiliki kekuatan Lord. Anda hanya orang biasa dan melahap Anda hanya akan meningkatkan sebagian dari kekuatan hidup saya. Gu Yuena menghela nafas. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa saya harus berterima kasih. Sejak kapan saya mengatakan bahwa saya orang biasa? Apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa mungkin saya harus mengendalikan diri dan menekan kekuatan saya untuk menghentikan orang lain memperhatikan saya? Namun, aku tidak perlu lagi menahannya di duniamu yang terkunci sempurna. Bahkan jika saya belum memulihkan 1% dari kemampuan saya dalam bentuk puncak saya, beraninya seekor kadal kecil seperti Anda bermimpi melahap saya. Setelah mendengar kata-katanya, Spirit Monarch tiba-tiba memiliki perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya. Dia menyaksikan tubuh Gu Yuena mulai bersinar. Itu adalah warna perak yang menusuk. Kemilau elemen yang berbeda muncul di baju besi pertempuran peraknya. Lapisan sisik melingkar mulai menutupi permukaan armornya seolah-olah armor itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Gu Yuena meregangkan tubuhnya sejenak. Dia tampaknya tidak bertambah besar, tapi dia memancarkan perasaan seperti naga raksasa yang bangkit dari tidurnya. Sebuah kristal muncul di dahi Gu Yuena. 9 warna beredar di permukaannya dan memancarkan cahaya lembut. Raja Roh merasa saat ruangnya yang terkunci mulai bergetar sejak kristal muncul. Rasanya seolah ruang itu akan runtuh kapan saja. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut dari wajahnya. Dia terkejut saat melihat wanita ini tumbuh dalam kekuasaan. Selanjutnya, dia mengalami perubahan luar biasa yang akan menjungkirbalikkan dunia ini. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Raja Roh dengan kagum. Gu Yuena menatapnya dengan tenang. Kamu tidak pantas mengetahui identitas asliku. Namun, untuk memperingati hari ini ketika saya akhirnya dapat menunjukkan beberapa kemampuan saya setelah bertahun-tahun, saya akan memberi tahu Anda. Ada beberapa entitas perkasa yang hidup di alam dewa pada suatu waktu. Saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya, sama seperti bagaimana Anda mendengar tentang asal DEWAPERINGKAT-3. Asal DEWAPERINGKAT-3 hanya sedikit lebih tinggi dari petugas dewa tingkat rendah di alam ilahi. Di sisi lain, peringkat spiritual saya ketika saya masih di alam dewa adalah Raja Dewa. Pada titik ini, fluktuasi spiritual tubuh Gu Yuena tiba-tiba meledak seperti gunung berapi. Ruang terkunci di sekitar mereka berubah dari hitam menjadi perak. Setidaknya, itu tampak perak dari dalam. Pada saat itu, Raja Roh tercengang menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas ruang terbatas tempat mereka berada. Itu telah bergeser ke tangan Gu Yuena. Kamu. Gu Yuena menatapnya sambil tersenyum. Tepat sekali. Kekuatan saya tidak dapat mencapai peringkat Lord, karena saya tidak ingin menembus batasan plane untuk saat ini. Namun demikian, jika saya ingin melakukannya, tidak akan ada yang dapat menghentikan saya. Penguasa plane ini kurang dari peringkat 2 alam dewa. Aku mungkin hanya sebagian kecil dari diriku di masa lalu, tapi aku adalah satu-satunya Raja Dewa yang mewakili binatang buas. Setidaknya, aku masih dewa peringkat 1. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya memiliki 1% dari kekuatanmu paling banyak? Suara Spirit Monarch sudah mulai bergetar karena dia benar-benar bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual lawan sedang memberikan tekanan yang mengerikan padanya. Gu Yuena membuat sikap merenung lalu dia tersenyum gembira. Benar, hanya 1%. Lalu, berapa 1% dari kekuatan spiritual dewa peringkat 1? Biar kupikir. Ini tentang level alam dewa peringkat 2, kan? Jika bukan karena dia, mungkin aku akan kembali ke peringkat alam dewa lebih awal. Tetapi jika saya melakukannya, saya tidak akan dapat bertahan di dunia ini lagi. Soul Land 3 Chapter 1870. Chapter 1870 Pendengaran Dewa Naga. Tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. Ekspresi roh raja telah berubah secara dramatis. Dia menolak untuk percaya bahwa ada seseorang yang kekuatan spiritualnya bisa menyaingi dewa peringkat 2 di bidang benua Douluo. Bagaimana itu mungkin? Namun demikian, setiap perubahan yang dia rasakan di sekitarnya memberitahunya bahwa itu nyata. Kata-katanya bukanlah kebohongan.
Kesadaran DEWAPERINGKAT3 alam dewanya diliputi oleh kesadaran dewa seperti pasang surut yang menakutkan yang melonjak dari segala arah. Dia benar-benar tidak mampu melawan. Dia ingin naik ke peringkat 3 asal ilahi, tetapi dia akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri sesudahnya. Pilihan lainnya adalah melahap makhluk abisal dengan kekuatan yang memadai untuk mengisi kembali energi abisal yang hilang yang akan dibakar selama proses tersebut. Dia hanya hampir mencapai peringkat 3 Divine Origin, tetapi dia belum mencapai peringkat itu. Namun, Putri Naga Perak Gu Yuena di hadapannya berbeda. Selama ledakan sebelumnya, tingkat spiritualnya telah melampaui dia. Lawannya telah menguasai seluruh ruang yang terkunci. Fakta dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Bukan tidak mungkin. Apa kau tahu kenapa aku repot-repot memberitahumu begitu banyak? Gu Yuena berbicara dengan dingin dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Tangannya berangsur-angsur berubah menjadi cakar yang tajam. Itu tidak terlihat terlalu besar, tapi memancarkan rasa dominasi yang bisa membalikkan alam semesta dan mengendalikan langit dan bumi. Mengapa? Raja Roh menatapnya dengan waspada. Gu Yuena berkata dengan tenang, aku hanya mencoba menunda-nunda agar orang-orang di luar tidak akan berpikir bahwa aku menghabisimu terlalu cepat. Manusia di luar, kamu bukan manusia. Raja Roh menatapnya dengan heran. Gu Yuena menghela nafas lembut. Aku juga ingin membalas dendam pada umat manusia, tapi metodeku berbeda dengan metodemu. Apalagi saya bertemu dengannya. Abyssal Plane Anda hanya memiliki keberanian untuk menyerang Plane Douluo karena hilangnya alam ilahi. Tepat sekali. Benar bahwa alam dewa di Plane Douluo telah lenyap, dan saya juga tidak tahu kemana perginya. Meski demikian, saya masih di sini. Saya bisa mendapatkan kembali kemampuan terbaik saya jika saya mau. Bahkan, saya bisa membangun kembali alam ilahi. Sungguh sia-sia aku bertemu dengannya. Bagaimanapun, memerintah pembalasan terhadap manusia seharusnya menjadi tugasku. Bagaimana saya bisa membiarkan makhluk abisal kotor Anda melakukannya? Apa? Kamu sebenarnya apa? Raja Roh menatap tangan kanan Gu Yuena. Perasaan takut yang intens terus memompa ke dalam hatinya. Tidak penting bagimu untuk mengetahui siapa aku. Sudah waktunya. Aku tidak ingin dia khawatir, jadi aku harus membunuhmu sekarang. Saat dia berbicara, tangan kanannya perlahan bergerak menuju Raja Roh. Raja Roh menjerit panik. Dia tidak menahan apapun saat dia melepaskan semua kesadaran sucinya. Dia sangat sadar bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk melawan. Jika dia gagal, dia akan mati. Namun demikian, pada tingkat keilahian, perbedaan peringkat tunggal seluas jarak antara langit dan bumi. Dia merasakan tekanan luar biasa menekannya dari segala arah seperti gunung. Yang lebih membuatnya takut adalah segudang elemen murni yang muncul di sekitar tubuh Gu Yuena tanpa suara. Banyak elemen yang berbeda mengalir seperti air, meskipun ruang yang dia bayangkan adalah ruang hampa. Setiap jenis elemen jauh lebih jelas daripada atribut elemen di bidang benua Douluo. Kristal 9 warna yang tergantung di leher Gu Yuena memancarkan cahaya berkabut seolah memanggil sesuatu. Ada juga kesombongan yang tak terlukiskan, tinggi dan perkasa. Jika Tang Wulin bisa melihat kristal itu, mungkin itu akan membangkitkan sebagian ingatannya. Dia bertemu Gu Yuena di lembah naga di masa lalu. Gu Yuena tetap tinggal di kuburan klan naga sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu yang penting yang ditinggalkan Dewa Naga. Itu adalah inti dari seluruh tujuan klan naga, yang dikenal sebagai hati Dewa Naga. Itu bukan hati yang nyata, tetapi inti dari esensi Dewa Naga yang tersisa, seperti esensi Raja Naga Emas yang dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin oleh Raja Naga Emas. Perbedaannya adalah bahwa bahkan Gu Yuena tidak mampu menyerap kekuatannya untuk digunakan sendiri. Baik dia dan Tang Wulin hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Dewa Naga. Mereka hanya bisa memanfaatkan energi hati Dewa Naga ini dengan menggabungkan diri mereka menjadi satu. Sebagai Raja Dewa yang sebenarnya di masa lalu dan makhluk suci terkuat yang hanya bisa dikalahkan melalui upaya bersama beberapa Raja Dewa di alam dewa, hati Dewa Naga yang ditinggalkan oleh Dewa Naga adalah senjata super dewa yang nyata di miliknya sendiri. Meskipun tidak ada yang bisa dilakukan Gu Yuena untuk menyatu dengannya, dia masih bisa memanfaatkan kekuatannya sampai batas tertentu. Di hadapan senjata Super Divine, bagaimana mungkin Spirit Monarch bisa dibandingkan? Bagaimanapun, tidak peduli keras dia mencoba untuk meningkatkan kesadaran ilahi, dia adalah binatang dewa paling kuat di alam dewa Douluo. Raja Roh bisa dengan jelas merasakan kesadaran dewa dikompresi sedikit demi sedikit. Prosesnya benar-benar tidak bisa diubah, dan tekanannya memiliki aura yang menakutkan.
Dia bisa merasakan kesadaran dewa dipecah secara bertahap. Itu hancur dengan setiap menit dan detik yang berlalu. Dia mengira wanita di hadapannya berada dalam posisi yang dirugikan, tetapi pada titik ini, dia adalah Lord yang tak tersentuh. Dia mengamatinya seperti dia adalah semut saat dia secara bertahap menuju kematiannya. Dia berjuang dengan liar dan melepaskan semua kesadaran ilahi, tetapi usahanya sia-sia. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun saat dia melihat sumber hidupnya habis sedikit demi sedikit. Dia perlahan mengangkat tombak naga perak. Sinar dingin keluar dari mata Gu Yuena. Ledakan. Ada ledakan keras di langit ungu keemasan yang terasa seolah-olah seluruh dunia telah terbakar. Tang Wulin mundur ke ketinggian yang lebih tinggi. Dia menatap Demon Empress di bawah dengan tatapan serius. Lawan sudah dilengkapi dengan kekuatan dewa. Bahkan jika dia belum menjadi dewa yang nyata, dia tidak jauh dari menjadi satu. Ini adalah penilaian pertamanya. Bagian yang paling menakutkan tentang kekuatan Lord bukanlah itu jauh melampaui kekuatan jiwa, tetapi yang lebih penting, ada kemampuan pemulihannya yang menakutkan. Kekuatan Dewa Permaisuri Iblis pulih dengan kecepatan yang mengejutkan, meskipun dia terlibat dalam pertarungan. Dengan kata lain, Tang Wulin melawan Demon Empress dalam bentuk puncaknya setiap saat. Seandainya Trisula Dewa Laut di tangannya tidak mengancam lawannya, mungkin dia akan berada dalam posisi yang lebih sulit. Dia melirik sekilas ke ruang hitam di dekatnya. Tang Wulin merasa ada sesuatu yang menariknya ke lokasi itu. Apalagi, rasanya ketertarikan itu tidak datang dari Gu Yuena. Itu adalah sensasi yang sangat aneh. Perasaan kerinduan yang kuat muncul di dalam hatinya. Saya pikir dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Permaisuri Iblis mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin juga. Dia benar-benar heran dengan pertarungan mereka sebelumnya. Manusia ini mampu menyaingi dia dalam bentuk peringkat dewa. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia berada di bawah asumsi bahwa laut tanpa limit Doulo Chen Xinji telah mencapai puncak kemampuan manusia. Namun, dilihat dari situasi saat ini, Tang Wulin dengan trisula emas di tangannya bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Chen Xinji. Apapun masalahnya, dia sebenarnya merasa agak lega. Setidaknya, orang yang berdiri di hadapannya bukanlah Dewa Laut Tang San. Dia hanyalah manusia biasa. Apa yang harus ditakuti? Pada saat itu, sisa pertempuran di zona pertempuran masih cukup seimbang. Di medan perang utama, Roh Kudus Doulo mengandalkan keterampilan jiwa sucinya untuk memperkuat pasukan umat manusia sambil melemahkan lawan mereka. Kilatan dewa berkedip di mata Tang Wulin, dan dia mengangkat trisula emas sekali lagi. Kesadaran sucinya meledak dan menyelimuti seluruh medan pertempuran. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Semua naga roh abisal yang memancarkan cahaya hijau gelap dan memiliki efek luar biasa di medan perang tiba-tiba bergetar. Satu persatu mereka meledak dan berubah menjadi embusan besar energi abisal tebal. 3 raja naga roh abisal besar juga tidak luput. Di bagian dalam lorong abisal, terjadi ledakan yang memekakkan telinga, dan seluruh tule bergetar hebat. Lorong itu melengkung seiring dengan ruang di sekitarnya. Segerombolan makhluk abisal yang keluar dari lorong abisal meledak sebelum berubah menjadi energi abisal. Sepertinya abisal telah kehilangan kemampuannya untuk menarik kembali energi abisal. Energi tetap mengambang bebas di udara. Pada saat yang sama, ruang gelap gulita juga meledak dengan ledakan keras, memenuhi langit dengan cahaya. Soul Land 3 Chapter 1871. Chapter 1871 Dia menang. Ruang gelap gulita meledak. Itu langsung menarik perhatian semua orang karena itu adalah ledakan besar yang mempengaruhi seluruh tule. Banyak Feng Hao Doulo peringkat raja dan raja abisal yang paling merasakannya. Mereka memiliki perasaan yang paling dalam dari kejadian tersebut. Mereka merasakan ketakutan yang berasal dari tulang mereka. Abisal itu goyah dan tidak stabil karena perubahan yang luar biasa. Selain itu, intensitas perubahan telah memengaruhi fondasi seluruh abisal. Mereka belum sepenuhnya memahami gawatnya situasi dan merasakan ketakutan yang kuat dan berlama-lama ketika firasat tak menyenangkan menyadarkan semua orang. Detik berikutnya, ruang gelap gulita meledak dengan ledakan keras. Sama sekali tidak perlu Tang Wulin untuk melakukan apapun. Tombak naga emas di tangannya mulai menyerap energi abisal yang sangat padat dengan sendirinya. Seluruh Abyssal Plane bergetar hebat karena jalur abisal kehilangan kemampuannya untuk menarik kembali energi abisal. Pada saat yang sama, jumlah makhluk abisal yang mati meningkat pesat. Energi abisal yang tersebar jelas sangat kuat.
Tombak naga emas di tangan Tang Wulin menjadi sangat panas karena melahap sejumlah besar energi abisal dalam waktu singkat. Sementara itu, siluet muncul jauh di angkasa. Perak yang mempesona itu sedikit redup. Ketika siluetnya terungkap sepenuhnya, pandangan semua orang tertuju padanya. Auranya tampak sedikit lemah. Namun demikian, di ujung tombaknya ada roti yang menjerit dan tubuhnya dipenuhi dengan semburan energi. Dia menang. Semangat Tang Wulin terangkat. Seandainya bukan kehadiran permaisuri iblis yang masih mengancamnya, dia akan segera menuju ke sisinya untuk melindunginya. Gu Yuena berbalik dan menatapnya dengan wajah yang sedikit pucat. Dia tersenyum manis yang memperlihatkan putihnya yang seperti mutiara. Tang Wulin juga tersenyum. Dia mengangkat tombak naga emas dan memberinya jempol besar. Keduanya bertukar pandang. Sama sekali tidak perlu kata-kata. Aura Tang Wulin meledak seketika mirip dengan ledakan minyak. Tidak ada yang bisa membangkitkan moralnya lebih dari Gu Yuena yang telah mengalahkan Raja Roh dan membunuhnya. Gu Yuena menang, jadi dia tidak perlu khawatir untuk saat ini. Selanjutnya, dia memahami alasan di balik guncangan hebat yang terjadi di Abyssal Plane tadi. Raja Roh dibunuh oleh Gu Yuena, dan tingkat kedua dari Abyssal yang dimiliki oleh Raja Roh runtuh sebagai hasilnya. Ini memicu perubahan kekerasan. Abyssal tingkat kedua telah rusak, jadi itu mempengaruhi fondasi seluruh bidang. Semua naga roh Abyssal terbunuh pada saat ini. Situasi di medan perang langsung berbalik. Bisa dikatakan bahwa tindakan Gu Yuena membunuh Raja Roh adalah tonggak penting dalam perang ini. Itu menunjukkan bahwa kemenangan perang ini akhirnya dijamin sejak saat ini dan seterusnya. Permaisuri iblis mengerutkan kening dalam-dalam dan tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Tang Wulin sudah mengejutkannya, dan sekarang Gu Yuena juga. Meskipun Gu Yuena tampak kelelahan atau mungkin bahkan terluka parah, dia merasakan, untuk beberapa alasan, kegelisahan yang intens di hatinya ketika dia melihat ke arah Gu Yuena. Jelas, Raja Roh telah melepaskan semua kemampuan tersembunyinya sebelumnya. Selanjutnya, dia telah menguncinya di tempatnya. Pada saat itu, Raja Roh merasa bahwa kesadaran dewa yang dia keluarkan bahkan melampaui dirinya. Namun, hanya butuh beberapa saat. Dia baru saja terlibat dalam serangkaian tabrakan dengan Tang Wulin di sini ketika Raja Roh terbunuh di sisi lain. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi selama pertempuran sehingga mengakibatkan runtuhnya klan Raja Roh? Pusat kekuatan federasi tidak menyadari level Raja Roh. Di sisi lain, dia tahu itu dengan sangat baik. Dia adalah makhluk kuat yang hanya didahului oleh Abyssal Sage King. Ia juga dikenal sebagai Abyssal Sage. Selain itu, dia adalah komandan yang memimpin pasukan Abyssal untuk menyerang umat manusia kali ini. Permaisuri iblis tidak tahu bagaimana Raja Roh bisa dibunuh dengan cara yang begitu cepat. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan tersebut karena level kedua dari Abyssal Plane tersebut langsung runtuh. Mungkin, bahkan Raja Petapa Abyssal tidak akan mampu menahan pukulan yang menghancurkan seperti itu. Mengapa dia ditelan oleh umat manusia? Dia seharusnya milikku. Ini adalah pikiran di benak permaisuri iblis. Semua makhluk Abyssal seharusnya menjadi nutrisi baginya untuk membangun alam ilahi. Karena itu, dia terkejut dan marah ketika dia melihat Gu Yuena membunuh Raja Roh. Satu Raja Roh sama dengan sepertiga dari pasukan Abyssal. Dia memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan sedingin es. Warna ungu emas di sekitar tubuh permaisuri iblis melonjak seketika. Mengikuti suara lolongan panjang, dia sudah melakukan serangan seperti kepala panah terbang. Tang Wulin menggunakan trident Dewa Laut untuk drawing busur sekali lagi untuk menahan serangan dari permaisuri iblis. Tang Wulin bukan satu-satunya orang yang moralnya meningkat. Semua Feng Hao Douluo dari Pagoda Roh memberikan sorak-sorai bergemuruh ketika mereka menyaksikan Gu Yuena membunuh Raja Roh. Meskipun mereka tidak tahu siapa Raja Roh itu, mereka dapat mengatakan bahwa Raja Roh adalah komandan yang sangat penting dari makhluk Abyssal. Tanpa Raja Roh dan Naga Roh Abyssal itu, kapasitas bertarung keseluruhan makhluk Abyssal melemah secara substansial. Lebih penting lagi, itu adalah guru pagoda yang baru diangkat dari Pagoda Roh mereka yang telah membunuh Raja Roh. Mungkin, satu-satunya orang dalam suasana hati yang suram adalah Qiangu Dongfeng yang bertangan satu. Bagaimana dia bisa dengan rela menerimanya ketika Gu Yuena mengambil alih posisinya sebagai Master Pagoda? Selain itu, Gu Yuena memiliki perubahan sikap total terhadapnya setelah dia diangkat sebagai Master Pagoda. Hanya Qiangu Zhangting yang tetap bertingkah seperti orang bodoh. Setiap hari, dia mengikutinya berkeliling seperti anjing. Bagaimanapun,
Qiangu Dongfeng terkejut ketika Gu Yuena menunjukkan kemampuannya yang kuat, terutama kekuatan spiritual Divine Origin miliknya. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi Master Pagoda Roh sampai keabadian. Saat ini, dia telah membunuh Raja Roh dan melakukan ketenaran abadi untuk militer federal. Statusnya di militer serta pagoda jiwa segera diangkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu pasti menguntungkan untuk pagoda jiwa. Gu Yuena menggunakan penampilannya untuk memenangkan semua orang dan juga untuk memperkuat status pagoda roh di benua itu. Bahkan Akademi Shrek tidak mungkin membalas dendam dari pagoda roh lagi. Paling banter, mereka hanya bisa menargetkan klan Qiangu. Itu jelas bukan hal yang baik untuk Qiangu Dongfeng sama sekali. Semakin mengesankan penampilan Gu Yuena, semakin efektif dia menunjukkan bahwa mantan guru pagoda tidak kompeten. Apalagi yang bisa dia lakukan saat ini? Dia hanya bisa mengeluh di dalam hatinya. Gadis kecil itu benar-benar mampu menyembunyikan dirinya sendiri. Dia selalu tahu bahwa tingkat pertumbuhan Gu Yuena sangat cepat dan dia adalah seorang jenius di luar masanya. Namun, dia tidak mengharapkan tingkat pertumbuhannya sedemikian rupa sehingga dia akan kesulitan mengejar ketinggalan. Dia telah mencapai peringkat spiritual asal dewa dan kapasitas bertarungnya pasti telah mencapai peringkat dewa semu juga. Dia berpikir bahwa bahkan ayahnya bukanlah lawan yang layak untuk gadis ini lagi. Dia hanya mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya setelah menjadi Master Pagoda Jiwa. Motif tersembunyinya telah disembunyikan dengan baik. Jika umat manusia mencapai kemenangan terakhir di akhir perang, mungkin Pagoda Roh akan mengalami perombakan total. Menunjuk Gu Yuena sebagai Master Pagoda Roh Pagoda adalah improvisasi darurat dalam pandangan Qiangu Dongfeng. Dia pikir dia bisa mengambil kembali kendali pagoda roh ketika dia kembali karena Gu Yuena patuh padanya. Bahkan jika dia mengizinkannya untuk melanjutkan sebagai Master Pagoda Jiwa, tidak akan ada bedanya jika dia mematuhi perintahnya untuk melaksanakan tugas seperti yang diperintahkan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Rupanya, rencana masa depannya tidak lagi berjalan. Penampilan Gu Yuena telah memenangkan hati semua pembangkit tenaga spirit pagoda. Dengan kinerja buruk Qiangu Dongfeng sebelumnya, jelas bagi mereka siapa yang harus mereka dukung. Soul Land 3 Chapter 1872. Chapter 1872 Terbang Flaming Phoenixes. Pertarungan. Teriakan dalam terdengar yang menyentaknya dari pikirannya kembali ke kenyataan. Qiangu Dongfeng menoleh ke samping dan bertemu dengan tatapan tajam ayahnya. Qiangu Dieting sepertinya mempertanyakan Qiangu Dongfeng, apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Qiangu Dongfeng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk merenung. Sebaliknya, dia bisa menunggu sampai perang berakhir sebelum dia memikirkan langkah selanjutnya. Adapun Gu Yuena, dia hanya berharap bahwa dia akan mempertimbangkan hubungan masa lalunya dengan Zhang Ting. Jika saja Zhang Ting menikahinya atau, lebih baik lagi, jika mereka memiliki anak, maka semua masalah saat ini tidak akan menjadi masalah lagi. Boom, sebuah bola pancaran meledak dengan ganas yang menarik perhatian Qiangu Dongfeng. Dia menyaksikan dengan heran saat dua siluet melonjak langsung ke epicentrum ledakan di langit. Itu adalah dua burung phoenix yang sangat besar. Satu pijar dengan api yang menusuk membakar di sekujur tubuhnya, sementara yang lainnya hitam pekat dan menyala dengan api hitam. Kedua burung phoenix melesat langsung ke langit. Mereka melepaskan suar mereka dan menyerang balik satu sama lain saat mereka terbang. Sejak awal perang ini, Heavenly Phoenix Douluo dan Darkness Phoenix Douluo adalah musuh. Mereka berdua sama-sama cocok. Heavenly Phoenix Douluo hanya bisa menekan adik perempuannya sedikit. Pada saat yang sama, dia menunjukkan belas kasihan kepada Darkness Phoenix Douluo. Dengan demikian, sulit baginya untuk menang meskipun jelas memiliki keunggulan dalam kemampuannya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan avatar jiwa bela dirinya juga ketika saudara perempuannya melepaskan miliknya. Mereka turun ke langit bersama. Dari bawah, Qiangu Dongfeng melihat sinar merah gelap yang tidak mencolok di punggung Douluo kegelapan. Dia terkejut dan merasa harus memperingatkan surgawi Phoenix Douluo. Meskipun demikian, pada saat itulah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebagai tanggapan, dia menutup mulutnya yang menganga. Dia berbalik dengan cepat dan menyerang makhluk abisal di kejauhan. Gu Yuena melepaskan tombak naga perak di tangannya. Tubuh roh raja sudah berubah menjadi debu sebelum menghilang sepenuhnya. Semua energinya dimakan oleh Gu Yuena melalui tombak naga peraknya. Tiba-tiba, dia merasakan firasat buruk juga.
Meskipun kekuatan spiritualnya tidak mencapai puncaknya, dia masih bisa merasakan hal-hal yang berhubungan dengannya setelah memulihkan peringkat Divine Origin-nya. Seseorang sedang memikirkan sesuatu yang berhubungan dengannya. Selain itu adalah pikiran yang bermaksud buruk. Dia mengalihkan pandangannya ke Qiangu Dongfeng yang baru saja tanpa sadar menyerbu ke medan perang. Apa itu dia? Tiba-tiba, teriakan sedih terdengar dari langit. Gu Yuena mengangkat kepalanya dan melihat ke langit untuk menemukan pemandangan yang mengejutkan. Dua burung Phoenix yang sangat besar telah menyerbu ke langit. Pada saat yang sama, Phoenix api pijar yang diwakili oleh Heavenly Phoenix Douluo telah mencakar dada Phoenix kegelapan dengan salah satu cakar depannya. Tampaknya Phoenix kegelapan tidak melakukan apapun untuk melawan, sementara tangisan sedih datang dari surgawi Phoenix Douluo Leng Yaozu. Persis saat para suster bertempur di ketinggian dan terlibat dalam tabrakan terus-menerus, kegelapan Phoenix Douluo Leng Yulai menurunkan kewaspadaannya, tiba-tiba, tanpa peringatan. Di peringkat mereka, bahkan jika Leng Yaozu menahan serangannya, setiap serangan mendekati peringkat limit Douluo. Bagaimana dia bisa menahan diri sesuka hati? Cakar depan Phoenix miliknya merobek dada Darkness Phoenix Douluo seketika. Sinar cahaya merah gelap melintas dan menusuk ke perut bagian bawah Leng Yaozu pada saat berikutnya setelah teriakan sedihnya. Heavenly Phoenix Douluo merasakan sakit yang luar biasa dan menyesal telah menyakiti adik perempuannya secara tidak sengaja. Bagaimana dia bisa mengira Leng Yulai akan tiba-tiba bergerak pada saat ini? Tidak ada rasa sakit, hanya rasa dingin yang menusuk yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Matanya melebar saat dia menatap adik perempuannya. Kedua wanita mendapatkan kembali bentuk manusia mereka secara bersamaan. Itu adalah pedang pendek berwarna merah tua yang menusuk perut bagian bawah Phoenix Douluo Leng Yaozu surgawi. Warna merah tua menjadi terkonsentrasi di setiap bagian tubuh Leng Yaozu setelah dia ditusuk. Belakangan, pedang itu lenyap. Hehehe. The Darkness Phoenix Douluo Leng Yulai tertawa dingin. Tawanya dipenuhi dengan kebencian. Dia memelototi Leng Yaozu dengan permusuhan. Kamu masih berhati lembut. Saya tahu ini akan terjadi. Saya mempersiapkan pedang Dewa Iblis ini khusus untuk Anda. Itu adalah senjata dewa satu kali. Bahkan peri tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Kamu dikutuk, kamu dikutuk. Leng Yaozu menatap adiknya dengan bingung. Dia tampak seolah-olah dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Apakah kamu sangat membenciku? Leng Yaozu menjawab dengan marah, ya, aku membencimu. Saya sangat membencimu. Anda mengambil semua milik saya. Kaulah yang membuatku menjadi siapa aku hari ini. Kaulah yang membuatku berjalan di jalan yang gelap. Itu kamu, itu semua kamu. Saya akan membunuh kamu. Selama ini aku berpikir untuk membunuhmu. Aku benci Yun Ming, tapi aku semakin membencimu. Saya akhirnya menemukan kesempatan. Saya mungkin tidak dapat mengalahkan Anda, tetapi saya tahu bahwa kebaikan munafik Anda akan membantu Anda. Saya telah berhasil. Akhirnya kau akan mati di tanganku. Leng Yaozu perlahan menutup matanya. Dia menarik tangannya yang telah menusuk ke dada adik perempuannya sebelumnya. Dia tidak lagi melukai tubuh Leng Yulai. Baik, mungkin ini dianggap sebagai kesempatan untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Yulai, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu akan selalu menjadi adik perempuan di hatiku setiap saat. Api pijar yang menusuk tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Leng Yaozu mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong Leng Yulai, yang berdiri di depannya, menjauh. Meskipun telapak tangannya menembus dada Leng Yulai dan bahkan menyentuh hatinya, dia berhasil menghentikan dirinya sendiri sebelum dia melancarkan serangan. Sedangkan luka yang dideritanya berakibat fatal. Pedang Iblis Dewa adalah senjata paling berbahaya yang dikembangkan oleh kultus Roh Kudus. Itu berisi kekejaman dari roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang akan mengutuk dan melahap jiwa korban. Mata Leng Yaozu telah berubah menjadi putih keabuan, dan kekuatan hidupnya menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan. Pedang Iblis Dewa adalah kutukan terakhir yang bahkan Roh Kudus Douluo Yali tidak bisa atasi. Guru, Gu Yuena memanggil dengan sedih. Dia akhirnya berjalan ke sana dan menggendong Leng Yaozu ke dalam pelukannya. Dia tidak peduli dengan nyala api pijar yang menyala di tubuh Leng Yaozu lagi. Air mata mengalir deras di wajahnya. Dia sangat menyayangi Leng Yaozu sejak dia masih kecil. Dia telah ditugaskan untuk menangani Leng Yaozu setelah meninggalkan rumah Tanggulin. Leng Yaozu tidak punya anak. Karena dia belum menikah, dia memperlakukan Gu Yuena seperti putrinya sendiri. Leng Yaozu mengajari Gu Yuena dan selalu bersamanya saat dia dewasa.
Jika Tang Wulin adalah orang pertama yang membuat merasa seperti manusia, maka Leng Yaozu adalah orang pertama yang memberi Gu Yue emosi manusianya. Saat ini, kekuatan hidup Leng Yaozu menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan saat dia berbaring di pelukan Gu Yuena. Leng Yaozu memandang Gu Yuena. Dia benar-benar tersenyum. Tidak apa-apa, jangan sedih. Mungkin, ini adalah akhir terbaik untukku. Sebenarnya, saya sudah berpikir untuk mengikutinya setelah dia meninggal. Saya selangkah lebih maju dari Yali. Mungkin, aku bisa menemukannya lebih cepat. Lihat, dia ada di sana, bukan? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Bayangan ilusi muncul segera setelah itu di langit. Sebuah ruang besar sedikit melengkung ketika bayangan cahaya muncul. Dalam bayangan terang berdiri Leng Yaozu muda. Kepalanya menunduk, sementara dia ragu-ragu untuk berbicara. Di sisi lain, justru Atlas Doulo Yunming yang berdiri di hadapannya. Itu adalah konkretisasi pikirannya. Api pijar di tubuh Leng Yaozu semakin membara. Sepertinya dia ingin melepaskan kecemerlangan terakhirnya sepenuhnya untuk membersihkan tubuh dan jiwanya secara menyeluruh. Sementara itu, terdengar suara-suara dari konkretisasi pikiran di angkasa karena usahanya yang penuh dalam membakar diri. Suara-suara itu bergema di langit dan memancarkan perasaan aneh yang tak terlukiskan yang menarik perhatian semua orang. Article 4 of 10.